Kalau kita melihat komunitas yang sejati, sebenarnya kita lihat di dalam bagaimana pertama kali gereja itu lahir. Tapi sebenarnya sebelum gereja itu lahir, maka komunitas yang sejati sebenarnya, atau cikal bakal daripada komunitas yang sejati itu sudah terjadi sebelum kisah para rasul. Itu terjadi pada waktu Yesus dan murid-murid, sebenarnya disitulah benih-benih tentang komunitas, persekutuan, orang percaya itu ada. Jadi sudah ada benih-benihnya di sana, di antara persekutuan Yesus dan murid-murid. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya beri judul, kita diciptakan untuk komunitas. Kita diciptakan untuk komunitas. For community. Ya, betul Mama Apri? Kita diciptakan untuk komunitas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka secara otomatis kita menjadi bahagian di dalam tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi secara otomatis kita terhisap, kita menjadi bagian tubuh Kristus yang ada di bumi. Waktu kita percaya, waktu kita menerima Kristus, maka pada waktu itulah kita menjadi bahagian daripada orang-orang percaya. Orang-orang kudus, orang-orang yang memutuskan menerima Kristus. Jadi waktu kita percaya sehingga kita ada menjadi bagian dalam tubuh Kristus, maka melalui Kristus itulah kita diikat bersama dalam suatu persekutuan yang disebut sebagai orang-orang percaya. Katakan amin. Orang-orang Kristen, tapi orang-orang percaya. Mungkin Bapak Ibu tanya bedanya orang Kristen dan orang percaya. Saya dibukakan waktu malam penghiburan Ibu Pendeta Thomas, Pendeta Yuli. Dan ada satu hamba Tuhan, dia katakan bahwa ada beda antara orang Kristen dan orang percaya. Kalau orang percaya, betul-betul dia sepenuhnya percaya, yakin kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau orang Kristen, dia percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga dia percaya kepada leu-leu. Suhu sama suhu ketemu jadi suhu kuadrat begitu. Jadi sebenarnya itu sinkretisme. Kita percaya Tuhan, tapi juga kita percaya berhala. Kita percaya Tuhan, tapi kita percaya dewa-dewa. Kita percaya Tuhan, kita percaya kuasa-kuasa gelap. Ya, orang Kristen. Tapi kalau orang percaya, maka betul-betul yang kita percaya itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita tidak percaya yang tahyul-tahyul, kita tidak percaya yang dongeng-dongeng daripada nenek moyang. Tapi kita percaya itu Tuhan Yesus Kristus itu. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Nah, orang yang seperti itu, maka dia diikat bersama-sama dalam suatu komunitas orang-orang percaya. Katakanlah, saya katakan komunitas iman. Karena pada waktu kita percaya Yesus, kita sudah menjadi milik Yesus, sehingga kita terhubung dengan orang-orang percaya lainnya. Percaya lainnya di seluruh dunia, di seluruh bumi. Karena maka itu salah satu bagian daripada pengakuan iman rasuli, bahwa kita percaya gereja yang apa? Gereja yang kudus dan am. Itulah orang-orang percaya. Jadi kita itu diciptakan sebenarnya untuk komunitas. Kita diciptakan pada waktu kita percaya kepada Yesus, maka kita menjadi bahagian daripada komunitas yang besar yang disebut gereja yang kudus dan am, yaitu orang-orang percaya. Jadi melalui Kristuslah Allah menjadikan kita sebagai suatu keluarga. Dan itu disebut keluarga kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Keluarga kerajaan surga. Keluarga atau suatu komunitas iman. Suatu persekutuan orang-orang percaya yang terhubung satu dengan yang lain. Yang terikat satu dengan yang lain. Karena kita ditebus dengan darah, yaitu darah Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kita lihat pengalaman gereja mula-mula. Komunitas orang percaya pertama-tama adalah waktu itu gereja mengalami tekanan. Waktu itu gereja mengalami penganiayaan. Ini
Terjadinya itu sebelum terjadi di tahun 70 pada saat Jenderal Titus dia menyerang Yerusalem. Tapi sudah mulai dari situ, Bapak Ibu. Makanya kenapa sampai semua berkumpul, ya? Mereka kenapa? Karena memang waktu itu tekanan-tekanan yang terjadi. Tekanan-tekanan yang terjadi. Peristiwa yang terjadi di mana? Di Lombok, ya. Itu dalam kondisi aman, maka gereja-gereja yang di sana itu kalau misalnya diundang secara oikumene itu Bapak Ibu jarang hadir. Pemimpin-pemimpin gereja juga jarang mau hadir Bapak Ibu, ya. Tapi waktu terjadi peristiwa Lombok, ya, Mataram, dan akhirnya orang-orang Kristen mereka harus diungsikan dan hanya dapat di suatu gedung yang besar. Di situ semua mereka, termasuk para pendeta-pendetanya, Bapak Ibu. Nah, sesudah mereka sudah di situ, akhirnya ada yang berinisiatif begini. Ya, kita di sini semua kan, kenapa kita tidak bikin persekutuan begitu? Ya, kita bikin persekutuan. Sebenarnya di pemandangan Tuhan sebenarnya kita idealnya kita orang-orang percaya seperti itu. Tapi jangan kita tunggu dapat tekanan dulu. Halo? Jangan kita tunggu dapat aniaya dulu. Artinya mau aniaya atau tidak, sebenarnya mentalitas kita itu bahwa kita satu dengan yang lain. Orang-orang yang percaya kepada Yesus itu terhubung satu dengan kita menjadi suatu komunitas yang disebut komunitas kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Maka kita harus melihat ini, ada apa di balik komunitas ini? Apa implikasinya? Apa dampaknya? Apa keuntungannya? Apa manfaatnya Bapak Ibu? Kalau dulu gereja mengalami tekanan, aniaya. Kalau zaman sekarang mungkin kita belum mengalami seperti yang terjadi gereja mula-mula. Ya oke lah, di tempat-tempat tertentu di belahan bumi ini, orang-orang Kristen mengalami keadaan yang seperti dialami oleh gereja mula-mula. Tapi mungkin kalau kita sekarang katakanlah seperti di NTT ini, ya kita tidak mengalami seperti yang mereka alami. Tapi mungkin yang kita alami itu adalah keadaan-keadaan yang tekanan-tekanan yang menyangkut pergumulan hidup kita. Dalam hidup kita hari-hari, ada keputusasaan di situ, ada kekecewaan di situ, ada pencobaan-pencobaan di situ, ada kegagalan, mungkin tentang hal materialisme, ada keluarga dan teman-teman kita yang belum percaya, ada masalah keraguan dalam kehidupan kita, ada masalah-masalah mungkin kita ditolak, ada penolakan, ada mungkin pertanyaan-pertanyaan kita yang belum terjawab. Itu begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita ini. Tapi dengarkan, walaupun itu terjadi atas kita, dengarkan, Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Yang pertama karena Allah sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahannya, sampai kepada akhir zaman. Makanya waktu malaikat datang kepada Maria, dikatakan bahwa beri nama dia itu Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, dan Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Serta dengan kita itu sudah pasti. Maka jangan sekalipun kita berpikir bahwa kita berjalan sendiri. Ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Ada pendeta dia bilang, bahkan dia lebih dekat daripada jas yang saya pakai. Karena saya pakai jas, saya bilang jas yang saya pakai. Lebih dekat daripada baju yang kita kenakan. Lebih dekat daripada pakaian yang kita pakai saat ini. Dia dekat. Dia menyertai karena dia Immanuel. Kalau dalam terjemahan yang lain itu Allah beserta kita itu dipakai Allah manunggal dengan kita. Allah manunggal dengan kita. Masih ingat program TNI dulu, ABRI itu? Apa namanya? AMD, ABRI, masuk desa. Nah dari AMD itu keluar istilah ABRI manunggal dengan rakyat. Itu ada istilah kan, artinya ABRI manunggal dengan rakyat. Jadi semua kayak misalnya proyek-proyek jembatan atau jalan di desa itu jadi kerja bakti antara ABRI dan TNI dan tentara dan rakyat, ya kan? Katakanlah rakyat punya kekuatan fisik, mungkin skop apa semua, ABRI dengan dia punya latihan militer, mungkin ada yang bagian mana itu istilahnya apa? Di ABRI kan ada bagian khusus pembangunan atau apa itu?
seni bangunan. Nah, mereka. Jadi itu kolaborasi antara ABRI dan Raya itu menghasilkan hasil jalan di desa jadi, jembatan-jembatan jadi, dia punya embung-embung jadi itu. Karena hasil daripada ABRI manunggal dengan rakyat, ABRI yang menyatu dengan rakyat. Gitu. Nah, kita harus tahu bahwa kita itu menyatu dengan Tuhan lewat darah Kristus. Ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Meda tanggal 3 atau 4 Januari itu, bahwa itu pertama itu kita bersekutu dengan Tuhan. Mitra kita yang pertama dan utama itu adalah dengan Tuhan. Itu tidak bisa digugat lagi gitu. Dan janjinya itu menyertai kita, menjaga kita, menolong kita, itu udah pasti. Udah pasti. Kalau misalnya tidak terjadi, misalnya kita merasa tidak ditolong, itu mungkin karena kita tidak mengerti aja. Atau mungkin karena kita salah kaprah, tapi pada prinsipnya Tuhan mau menolong kita. Tuhan sudah memberikan tangannya untuk mau menolong kita. Seringkali kita yang tidak kasih naik, kita put tangan untuk Tuhan mau betul-betul. Amin Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu, walaupun kita mengalami kondisi-kondisi yang sulit seperti yang saya katakan tadi, keadaan-keadaan di mana kita ditolak, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan, tapi Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Untuk kita bisa berlari sendiri atau kita bertarung sendiri di medan pertempuran, tidak. Allah sudah berjanji dia menyertai kita, tapi juga Allah memberikan kepada kita sesama orang percaya, yaitu yang ada di kiri kita dan yang ada di kanan kita. Coba tengok di kiri kanan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita merenungkan ini Bapak Ibu, ayat-ayat tadi maka menyatakan kepada kita bagaimana keuntungan dari satu komunitas orang percaya. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Inilah gaya hidup daripada orang-orang percaya mula-mula. Inilah jemaat mula-mula yang menjadi contoh, yang menjadi pilot project untuk gereja Tuhan di akhir zaman. Bahwa kehidupan orang percaya adalah di mana kita dijadikan untuk kita ada dalam komunitas, ada dalam persekutuan. Maka kita lihat mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa pengajaran rasul-rasul? Yaitu tentang kematian dan kebangkitan Kristus, kenaikannya ke sorga, dan kedatangannya pada kali yang kedua. Itu pengajaran rasul-rasul. Di situ mereka bertekun setiap hari. Jadi jemaat mula-mula itu mereka jemaat yang kritis. Karena waktu mereka mendengarkan pengajaran rasul-rasul, mereka pulang ke rumah mereka masih bisa baca lagi itu catatan-catatan. Mungkin kalau mereka catatan, mereka mungkin bahas, mereka diskusikan di oikos mereka, di keluarga mereka, sehingga mereka menjadi kuat gitu. Ya, menjadi kuat. Jangan ada yang dia dengar firman Tuhan, memang tulis bagus memang, lengkap, tapi ya sudah hanya tulis begitu aja gitu ya, tutup buku sampai akhir tahun begitu. Dia tidak baca lagi, dia tidak remind lagi untuk bisa menyegarkan untuk apa. Tapi jemaat mula-mula mereka, apalagi jemaat yang di mana itu? Di mana itu? Berea. Mereka mereka dapat di sinagog, pulang mereka masih teliti lagi. Masih teliti baca ini, ada referensi ini. Ya. Mereka cocokkan. Jadi semakin kuat. Karena mereka semakin kuat, mereka semakin dibukakan tentang kebenaran, maka fellowship mereka, persekutuan mereka itu semakin kuat. Bayangkan setiap hari mereka kumpul. Makan sama-sama. Kalau kita lihat di kitab Injil, itu orang-orang sampai juluki Yesus orang pelahap. Karena setiap ketemu Yesus makan. Memang ada saat-saat dia puasa. Oke. Tapi makanya dijuluki pelahap. Karena Yesus tahu. Di acara makan, segala sesuatu terbuka. Sebab kalau mulut terbuka, hati terbuka. Maka curhat, sudah keluar masing-masing. Ya kan? Ini jemaat mula-mula. Selain mereka makan, mereka juga memecahkan roti. Ini bicara perjamuan. Setiap hari. Kita tidak melakukan setiap hari atau setiap minggu. Kita setiap sebulan sekali. Kalau gereja di Ujung Pandang itu setiap minggu. Kalau di Dari juga setiap minggu. Itu mereka perjamuan. Ya kita mungkin pertimbangan simple semuanya, kita just once a month, satu kali sebulan. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran.
Itu termasuk perkataan-perkataan, tindakan-tindakan, dan pengajaran yang Yesus sampaikan saat mereka bersama-sama dengan Yesus. Memecahkan roti itu mengacu kepada perjamuan suci seperti yang pada pagi hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu, memecahkan roti itu bicara mereka berkumpul bersama dan makan bersama. Ada pengajaran di situ, ada persekutuan di situ, ada doa di situ, ada perjamuan di situ. Jadi ada apa tadi? Pengajaran, ada persekutuan, ada doa, ada perjamuan. Kalau kita hubungkan dengan menu Daniel, cocok enggak? Cocok tidak? Ada pengajaran, apalagi ada persekutuan, ada doa, ada puji-pujian, dan ada perjamuan. Walaupun hari terakhir. Itu haleluya. Saudara, Tuhan bukan sedang iseng-iseng atau waktu Paulus tulis ini bukan sedang iseng-iseng atau Lukas tulis sedang iseng. Enggak. Dia sedang memberikan suatu nilai-nilai yang terjadi kepada gereja lokal. Tapi yang saya ingin mau bicara pada pagi hari ini, kita bukan single fighter. Kita bukan petarung sendirian. Bukan. Tapi kita ini adalah apa? Team fighter, petarung bersama. Itu komunitas. Sekarang ini Bapak Ibu, pelayanan-pelayanan yang sekarang ini kalau kita lihat, pelayanan-pelayanan yang terlalu mengkultus individukan seseorang, sudah mulai hancur sekarang. Hancur. Sekarang ini. Yang terjadi ini adalah bagaimana pelayanan yang satu dengan pelayanan yang lain itu mereka berjejaring satu dengan yang lain. Makanya kalau kita lihat ini Years Partnership ini kuat sekali sebenarnya tema ini. Partnership kuat sekali. Harus ini merger, gitu kan? Pemerintah rencana merger antara BNI dan Mandiri, karena mau ada momen se-Asia, ya momen se-Asia. Tapi kalau saya baca, biar sudah digabung antara BNI dan Mandiri itu, tetap tidak bisa dapat bank yang ada di Singapura. Masih ada sekitar mungkin 7 atau 8 tingkat di bawah daripada bank yang di Singapura. Walaupun merger Bapak Ibu. Tapi maksudnya di situlah kekuatannya. Jadi yang kita lihat pertama, di dalam komunitas itu sebenarnya ada kekuatan. Katakan amin. Kekuatan. Jadi kita akan menerima kekuatan dari setiap orang percaya. Karena Bapak Ibu jangan pandang enteng Bapak Ibu pada waktu mungkin kita bersama-sama dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangan kita remehkan Bapak Ibu, karena itu mempengaruhi di alam roh. Halo? Amin. Kalau mungkin ada saat-saat kita doa dan doakan sebelah kanan saudara, doakan sebelah kiri saudara, sebenarnya kita sedang mengimpartasi sesuatu. Sebenarnya kita sedang memberikan sesuatu. Sebenarnya itu ada kekuatan yang diberikan kepada teman yang ada waktu kita berdoa bagi dia. Jadi sebenarnya kita mendapatkan kekuatan kalau kita ada di dalam satu komunitas. Jadi komunitas itu justru akan menjadi kekuatan kita. Apa? Community, the power of fellowship, the power of community, the power of partnership. Ada kekuatan. Karena terjadi apa? Sinergi antara satu dengan yang lain. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita mendaki gunung, lalu dapat yang salju. Ada peristiwa di mana ada berapa? 4 atau 5 pendaki. Mereka naik gunung. Salju. Lalu salah satu dia memutuskan, sudah, beta jalan sendiri saja. Beta jalan sendiri saja. Ya sudah, jalan sendirilah dia. 4 ini tetap sama-sama Bapak Ibu. Pada satu mereka naik lagi, semakin dingin. Dan pada saat semakin dingin, maka mereka memutuskan untuk, sudah, kita hentikan dulu perjalanan kita. Kita bikin tenda dan kita istirahat dulu. Tapi istirahat mereka pasang mereka punya lampu pemanas. Tapi tidak cukup itu lampu pemanas, maka mereka semua baku rubut begitu. Satu dengan yang lain. Untuk malam itu. Dan sesudah besoknya mereka naik sampai ke puncak. Dan waktu mereka turun. Maka mereka lihat teman mereka yang memutuskan untuk biar saya sendiri saja. Dia sudah kaku. Karena pada waktu dia kedinginan. Tidak ada orang lain. Makanya kasih tahu di kiri kanan, saya butuh kamu. Haleluya, saya butuh kamu. Jadi kita lihat dalam persekutuan atau komunitas itu
ada kekuatan. Ya, ada kekuatan. Mungkin pada saat kasih Allah mungkin terasa jauh. Seringkali kita kan beri Tuhan, kayaknya Tuhan tidak mengasihi saya. Kayaknya Tuhan jauh dari saya. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan taruh yang ada di sekitar kita. Orang-orang percaya yang ada di sekitar kita. Yang dimana mereka bisa menghangatkan kita dengan kasih daripada Bapa. Kanan. Ya kan? Dia begini, dia yang duduk di begini terus. Jangan pernah ende, suatu saat mungkin tahu-tahu dia yang tolong kita. Nah, kalau dia tolong kita, malu tidak? Minta maaf memang, minta maaf. Tadinya aku meremehkan kamu, ternyata kamu jadi diri penyelamat bagi saya. Amin Bapak Ibu. Itu ada kekuatan. Yang kedua, dalam komunitas itu, kita mendapatkan kesempatan untuk melayani. Jadi pertama ada kekuatan, yang kedua ada kesempatan untuk melayani satu dengan yang lain. Jadi komunitas yang benar itu semuanya itu proaktif. Katakan proaktif. Jadi ada kesempatan kita melayani teman kita dan ada kesempatan dia melayani kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita misalnya melayani, satu saat kita nanti akan dilayani. Mungkin tidak di sini, tapi mungkin kita di Mova, mungkin kita di Ampuang. Betul tidak? Kalau saat sekarang kita melayani, orang masuk kita, ya silakan. Ya kita silakan. Nanti satu saat kita pergi kemana kek, nanti kita akan dipersilakan juga seperti itu. Betul tidak? Amin. Makanya kita harus punya mentalitas. Jangan cuma melayani terus begitu. Sehingga waktu mau dilayani kita rasa, saya tidak layak untuk dilayani. Tidak. Memang sudah saatnya untuk kita dilayani. Orang mau melayani kita, ya sudah saatnya. Halo? Amin Bapak Ibu? Yang sering saya suka ini istilah yang akan terus didengungkan sampai Desember. Mutualisme. PR Bapak Ibu. Coba cari berapa banyak itu. Cari. 2 minggu depan, laporkan di saya. Iya, kalau dia cari, saya akan kasih hadiah. Kata saling. Mutual itu, saling. Ya? Ya, saling. Saling, bukan salin ya. Saling, pakai G belakang. Ya. Jadi yang kedua, bahwa kita diciptakan untuk komunitas. Kenapa? Karena dalam komunitas maka akan ada kesempatan untuk kita saling melayani satu dengan yang lain. Kalau selama ini saya berdoa kepada yang sakit, satu saat saya sakit. Ya. Amin Bapak Ibu. Jangan terjadi pengerja waktu gembalanya sakit, ayo kamu berdoa Herson. Lalu pengerja bilang, Om saya tidak layak berdoa untuk Om. Percaya sudah diberikan kuasa. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau suami sakit, minta istri berdoa. Tumpang tangan dalam nama Yesus. Kalau suami sakit, kalau istri sakit, minta. Kalau orang tua sakit, minta anak berdoa. Kalau anak sakit, minta orang tua berdoa. Amin Bapak Ibu. Saya pernah dengan Kak Oke, sakit kepala. Tolong berdoa ke si Beta. Berdoa memang dalam nama Yesus. Kepalanya hilang. Gitu. Saya karena kecepatan. Sakitnya sudah tidak sebut, kepalanya hilang. Dia langsung ketawa. Pada waktu dia ketawa, sembuh memang. Sudah doa dan dilanjutkan lagi. Iya kan Bapak Ibu? Tapi masalahnya sekarang begini. Karena seringkali kita malu aja. Ya kan? Sebagai orang percaya, kita sudah diikat menjadi satu. Kita sebagai keluarga. Nggak usah sungkan, nggak usah malu hati. Karena dia menjadi bagian yang Tuhan taruh. Karena dia ada di situ. Untuk apa? Untuk dimana kita mau layani atau untuk dia melayani kita. Dia menjadi kekuatan kita, kita menjadi kekuatan dia. Dia melayani kita dan kita melayani dia. Makanya jadi jemaat jangan mentalitas mau dilayani terus, mau dilayani terus, mau dilayani terus. Bertindak. Ya toh? Bertindak. Kalau misalnya agak
kurang mantap, telepon lah. Om Jorus tolong, Om Boni tolong. Ya. Kalau telepon Kak Jem, Kak Oka. Kalau Kak Oka kurang mantap ya, langsung lapor di atas gitu kan. Seringkali kita berpikir bahwa kalau ini yang top tier gitu, mesti yang gembala gitu kan. Kalau gembala kan mantap, ya kan, namanya gembala. Saya mau katakan bahwa itu tidak menjamin Bapak Ibu. Kalau kita mengerti kebenaran, maka kita mengerti kuasa Tuhan. Dengarkan, kepada setiap kita diberikan kuasa. Jadi kita bisa melayani, ada otoritas. Maka kalau kita dikasih kesempatan berdoa, langsung ambil, jangan berdoa. Begitu amin selesai persekutuan langsung datang kepada pemimpin. Kak, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya ada beberapa kali saya lakukan seperti itu, langsung bilang, Kak, terima kasih untuk kepercayaan. Itu dulu. Jangan dikasih kepercayaan. Beta enggak bisa ini. Kalau kita bisa omong, berarti kita bisa omong dong. Di rumah kita bisa berdoa, kita bisa berdoa. Halo? Yang pakai ancam, Om kalau Om suruh bersaksi, beta sudah ikut persekutuan. Jadi pendeta Bapak Ibu. Nah semua orang. Karena kalau semua jadi pendeta, siapa yang layani di kantor-kantor? Siapa yang layani di usaha-usaha? Betul? Kalau kita buka salon, siapa yang layani di salon? Kalau kita sebagai pemimpin di kantor, siapa yang layani? Kita punya orang-orang yang dipercayakan. Kita yang Tuhan taruh di situ. Amin Bapak Ibu. Makanya saya paling senang kalau misalnya jemaat-jemaat yang ada di instansi mana kek, di mana kek, dia dijuluki pendeta. Itu sebenarnya. Juru saya tidak kelihatan pendeta. Halo? Ya, ada beberapa yang saya dengar kesaksian. Ini sudah. Dia kalau bilang mau doa kek apa di kantor atau doa makan kek atau apa, selalu tunjuk dia. Dia udah jadi apa? Pendeta di sana, udah jadi imam di sana. Kenapa? Semua dia. Pokoknya kalau bilang berdoa dia. Itu baru mantap. Jadi kita masuk di marketplace, kita masuk di dunia kerja. Kita dapat kesempatan kalau diundang misalnya di PLN, kita layani, kalau undang di Telkom, kita layani, kalau kita diundang di bank, kita layani. Tapi tidak tiap hari. Tapi yang tiap hari ada di situ saudara. Maka kita dipercayakan layani Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi komunitas itu akan memberikan kita kekuatan satu dengan yang lain. Yang kedua itu memberikan kesempatan untuk kita saling melayani. Kenapa saya tidak ambil kursi? Taruh. Itu pertama begitu. Yang kedua sengaja untuk supaya ada saya lewat, orang yang lihat dia bisa tergerak sehingga dia juga otomatis ambil di belakang. Itu maksudnya. Tapi maksudnya kita seperti itu Bapak. Seringkali pendeta karena semua coba lihat, mau makan siapa yang dahulukan? Apalagi kalau MD. Makanya saya waktu jadi MD, semua kan pada semua prioritas MD. Makanya saya suka pegang dengan teman-teman. Enak jadi MD. Dia diprioritaskan. Dipertolongin apa? Salempang gitu kan. Itu kan kita dilayani. Kapan kita melayani orang? Melayani dalam pengertian kita layani langsung orang itu. Kita ini. Maka daripada itu Bapak Ibu, jangan terlalu keenakan gitu. Jangan terus minta dilayani. Tapi kita juga harus mau punya mentalitas melayani. Itu yang kedua. Yang terakhir. Yang terakhir. Komunitas orang percaya, komunitas iman itu sangat penting bagi kita. Karena disitulah kita juga dituntun. Jadi orang yang lain bisa menolong kita. Orang yang lain bisa memberikan nasihat kepada kita. Orang yang lain bisa memberikan saran kepada kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau pilih antara yang benar dan yang salah, gampang tidak? Gampang tidak? Mau pilih ini benar, ini salah, gampang atau tidak? Gampang. Kalau kita sudah tahu yang benar, gampang kita pilih, betul tidak? Kecuali kalau kita belum tahu. Tapi sekarang mau pilih di antara yang benar. Gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah. Kita sampai bingung, gitu kan? Maka kalau kita lihat di kitab Amsal, apabila penasihat banyak, maka amanlah suatu keputusan. Jadi kita bisa pakai orang lain untuk bisa
kita minta saran. Jadi dari situ kita bisa pertimbangkan, kita ambil keputusan seperti ini. Jadi teman kasih pertimbangan bukan berarti kita telan bulat-bulat, tapi kita tetap masih harus timbangkan. Tapi itu akan membantu kita membuka wawasan kita. Jadi sesama komunitas itu mereka juga berfungsi untuk bisa menjadi alat Tuhan untuk bisa menuntun kita. Kasih pendapat dulu. Kasih masukan dulu, beta. Bingung ini. Ya kan? Ini ada 7 Joni ini. Mau pilih yang mana, ya kan? Kan salah satu dari itu juga, nah kita minta ini. Jadi, maka kembangkan satu mentalitas kebiasaan untuk suka bertanya. Suka bertanya. Jadi jangan, masa kita ngobrol, hanya dia yang buka pembicaraan, kita hanya mengikuti aja. Kalau dia tanya kita jawab, kita diam-diam saja. Kita juga harus berinisiatif untuk bertanya. Orang-orang kaya sekarang ini adalah orang-orang yang suka bertanya. Kenal yang namanya Oprah. Oprah apa nih? Winfrey, apa itulah. Dia itu termasuk wanita, termasuk mungkin berpengaruh dan kaya di dunia. Itu kalau skop internasional. Tapi kalau skop nasional, kenal yang namanya Mata Najwa maupun Kick Andy. Ya? Andi Noya, namanya Andi Noya, tapi dia punya acaranya Kick Andy. Kick Andy. Jadi kalau misalnya beta ya Kick Jimmy begitu kan kalau. Kenapa? Cuman dari apa? Bertanya. Makanya kita kalau misalnya tidak tahu apa-apa, jangan malu bertanya. Ya kan? Tidak tahu apa-apa, tekeng tahu lagi. Ya kan? Pas orang mau lihat, dia pura-pura itu tuh. Tahu orang yang mata. Tanya. Malu bertanya? Sesat di jalan. Banyak bertanya? Banyak bertanya dan ditanyakan hal yang sama itu memang tidak tahu malu memang. Iya, tapi kalau kita tanya misalnya banyak bertanya tapi hal-hal yang lain kita tanya yang satu kita udah ngerti, tanya yang lain itu enggak masalah. Jadi bertanya. Iya kan mau jadi ini tanya kepada orang yang lebih ini, tanya gitu Bapak Ibu. Kenapa elektronik Tokyo Jepang begitu maju? Karena mereka ambil yang Eropa punya, mereka ambil yang Amerika punya, mereka bongkar, mereka lihat, itu mereka bertanya, kenapa bisa ini? Oh ini plug, makanya coba lihat. Barang-barang elektronik yang terkenal di seluruh dunia itu made in Jepang. Panasonic, Sony, Hitachi, LG, Korea. Apa lagi? Sebut. Samsung Korea. Korea sudah mulai nyusul sekarang. Ya, di ketiga Indonesia lagi ikut di belakang. Karena mereka berani untuk bertanya. Bertanya memang tidak tanya langsung. Mereka buka, bongkar, plak. Coba lihat, ada yang montir-montir di sini yang mereka tidak sekolah teknik, tidak sekolah otomotif yang formal. Mereka sekolah itu hanya dari pengalaman. Karena papa montir, anak sejak dari kecil sudah lihat-lihat. Tidak boleh heran, waktu papanya meninggal, anak yang lanjutkan. Ada yang sekolah sampai di Jawa, pulang, tanya ini, kalau mobil bunyi begini, apa? Beta sudah tahu, beta mesti pakai komputer atau apa begitu. Tapi kalau orang seperti dia cuma dengar begini, oh ini apa nih? L300? Karburator. Begitu. Kalau mobil cibubu, gas, itu kan apa itu? Oh, saringannya itu kotor. Begitu kan? Ngerti? Kenapa? Karena dia bertanya. Makanya sebagai orang percaya jangan malu bertanya. Amin Bapak Ibu. Kalau tidak ngerti, tanya. Kalau sudah ngerti, lakukan. Begitu. Sehingga kalau kita lakukan, maka Tuhan akan tambahkan lagi pengertian kita. Itu yang keberapa tadi? Ketiga, jadi orang percaya bisa membantu untuk menjadi guider bagi kita, yang bisa menolong kita, mengarahkan kita. Nah,
Coba kita lihat. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-13. Coba baca ayat ini. Ayat-ayat terakhir. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-13. Hatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dengarkan Bapak Ibu, kalau engkau sekarang ini mungkin sudah keras hati, karena ada kemungkinan engkau tidak dengar masukan daripada orang percaya lainnya. Ada kemungkinan engkau tidak anggap mereka punya nasihat-nasihat. Maka dari itu, kita harus berani untuk membuka diri, sehingga ada nasihat mungkin, ada petunjuk, ada tuntunan daripada orang lain, ada saran daripada orang lain. Memang kita tidak akan terima penuh, tapi itu akan membantu kita untuk kita bisa memutuskan dengan tepat dan akurat. Yang terakhir, percaya. Kita diciptakan untuk komunitas. Yang pertama tadi adalah kita akan dikuatkan, saling menguatkan. Yang kedua adalah kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Yang ketiga apa? Kita akan bisa memberi petunjuk satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, teman orang percaya, dia bisa menolong kita dalam kesulitan kita. Seringkali dia masih lebih nyaman dengan sesama orang percaya daripada mungkin dia punya keluarga sendiri. Daripada mungkin dia punya kakak adik sendiri. Dia lebih nyaman Bapak Ibu. Sesama orang percaya. Dengarkan, kita ini adalah teman. Kalau kita teman, kita tidak akan saling membahayakan satu dengan yang lain. Jadi ada yang mendefinisikan apa itu teman. Dia yang tidak membahayakan dirimu. Jadi dalam kesulitan, dia bisa tolong kita. Dia bisa bantu kita. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita, siapkan diri kita.